Sekali lagi salam Bapak Mama, saudara semua, baik yang ada dalam rumah Tuhan di sini maupun yang mengikutinya secara online, kapanpun dan dimanapun pemberitaan firman Tuhan ini bisa dengarkan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Berharap semuanya dalam keadaan sukacita, meskipun tidak berarti kita hidup tanpa masalah. Tapi biarlah damai sejahtera dan sukacita tetap ada di hati kita. Supaya kita kuat menjalani hidup ini dengan terus bersyukur kepada Perang dunia yang terjadi, yang pertama itu dimulai tahun 1914. Sampai beberapa tahun Perang Dunia pertama terjadi, kemudian istirahat dan dilanjutkan di tahun 1930-an. Dan Perang Dunia kedua itu berakhir di tahun 1945. Dua perang dunia ini menelan banyak korban jiwa, terutama laki-laki, pria. Dan sudah pasti banyak mereka itu yang golongan muda, entah sudah menikah ataupun yang belum menikah. Artinya bahwa banyak keluarga yang kehilangan laki-laki. Banyak keluarga yang kehilangan suami, kehilangan bapak, kehilangan saudara laki-laki. Dan meninggalkan begitu banyak perempuan. Entah dia jomblo, dia tidak menikah, atau mungkin juga istri-istri yang menjadi janda. Sehingga itu menjadi satu masa yang sangat sukar, sangat sulit bagi perempuan untuk bertahan hidup. Dan mau tidak mau, mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Mereka harus mengambil alih peran ekonomi dan sosial yang pada saat itu sangat didominasi oleh kaum laki-laki atau kaum pria. Perempuan harus bertahan hidup, harus membiayai keluarga, mereka harus bekerja mandiri, dan di zaman yang seperti itu di mana perempuan itu dianggap kelas kedua, mereka harus menuntut hak politik mereka. Mereka menuntut pendidikan dan kesempatan kerja yang setara. Itu bukan hal yang mudah. Kalau kita lihat di zaman sekarang masih ada hal-hal yang seperti itu, apalagi di zaman dulu. Nah, karena itu, beberapa tahun yang lalu, mungkin 30-an, 40-an tahun yang lalu kita mendengar istilah wanita karir. Dan sekarang ini ya, kita mulai mendengar tentang istilah kesetaraan gender. Karena banyak kaum perempuan berjuang untuk eksistensinya, untuk keberadaannya, untuk hak-hak yang harus dia miliki. Sehingga akses jabatan-jabatan, posisi-posisi yang dulu didominasi oleh kaum laki-laki, kaum pria, sekarang banyak dimiliki atau didominasi juga oleh kaum perempuan. Nah, banyak orang menilai ya, feminisme atau kesetaraan gender ini mereduksi atau melemahkan peran pria. Misalnya, dulu banyak orang berpikir bahwa laki-laki atau ayah suami itu adalah pencari nafkah tunggal. Sekarang mulai tergeser. Perempuan-perempuan juga bekerja. Dominasi kegiatan aktivitas ekonomi yang oleh kaum pria, sekarang juga para wanita perempuan ada di situ. Sehingga mau tidak mau, suami atau pria ini harus berkolaborasi dengan perempuan dalam hal pengasuhan anak, relasi maupun kepemimpinan bersama. Nah, ini situasi mungkin kita bisa banyak berdiskusi atau bahkan berdebat di hal seperti itu, tetapi bagi laki-laki atau pria atau suami yang sulit beradaptasi dengan kegiatan atau keadaan ini menjadi sangat terganggu. Apalagi mungkin kita pernah tahu atau mungkin ada keluarga kita atau kita pernah kenal, kita pernah dengar dalam satu keluarga perempuan atau istri bekerja, suaminya tidak. Itu menjadi kendala atau tantangan tersendiri dalam rumah tangga atau keluarga. Nah, kemudian berkaitan juga dengan relasi atau kolaborasi atau hubungan antara suami istri atau laki-laki dan perempuan ini. Saya coba mencari data tentang guru. Bagaimana dengan guru-guru kita? Data tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa di dunia pendidikan itu didominasi oleh kaum perempuan. 72%-nya itu perempuan. Laki-laki 28%, kurang lebih. Apakah ini hanya sekedar angka? Bisa jadi.
Tapi menurut saya bukan sekedar angka. Ini faktor yang mempengaruhi peranan laki-laki dalam diri seorang siswa atau murid. Saya ingat dulu waktu saya ambil S2 pendidikan, itu jurusan saya, dia senang sekali karena saya memilih jurusan PGSD. Kenapa dia senang? Karena menurut dia jarang laki-laki yang mau jadi guru PGSD. Kalau di jurusan saya PGSD itu untuk TK dan SD itu jarang sekali, hampir tidak ada. Nah, lalu saya coba cari tahu, iseng-iseng cari tahu bagaimana dengan sekolah minggu di Indonesia. Nah, memang tidak ada data yang pasti, tapi beberapa komunitas merilis atau mempresentasikan bahwa seperti keadaan guru-guru di sekolah, dominasi guru sekolah minggu itu perempuan dibanding laki-laki. Kenapa? Karena katanya, ini katanya ya, mungkin nanti banyak pria tidak setuju dengan saya. Ini katanya, perempuan itu lebih sabar, lebih telaten, lebih dekat dengan dunia anak-anak daripada laki-laki. Ini, kalau ini benar, dia akan mirip dengan kondisi pendidikan kita. Nah, itu kondisi di mana para pria merasa tanda kutip ya terganggu dengan keadaan itu. Saya tidak tahu bapak mama, bapak khususnya ya, yang ada di sini atau yang mengikuti khotbah ini merasa terganggu atau tidak. Tapi banyak orang terganggu dengan keadaan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi di keluarga kita, dalam rumah tangga kita? Saya teringat tahun 94 berarti kurang lebih 31 tahun yang lalu. 23 Juli 1994, saya ingat tanggal ini persis karena tanggal itu adalah tanggal di mana bapak saya mencari saya. Kenapa bapak saya mencari saya? Dia mencari saya beberapa jam sebelum dia meninggal. Di malam itu saya tinggal di rumah tetangga atau masih saudara lah begitu. Dan saya terbangun ketika jam-jam di mana dia mencari saya. Kenapa saya tahu jam itu? Karena walaupun saya tidur di rumah orang, di rumah saudara, tapi karena setelah saya ikuti ceritanya, mama saya cerita bahwa jam sekian dia keliling kamar, dicari anak-anaknya, lalu ditanya, kalau saya di rumah dipanggil Gek di mana? Nah, mama saya bilang dia lagi tidur di rumah saudara. Biasanya saya kalau mau tidur sejauh apapun, kalau saya mau pulang saya akan pulang. Saya sudah terbiasa tidur di rumah orang waktu remaja. Saya akan jalan kaki pulang, mau tengah malam, mau jam berapapun. Tapi hari itu saya bangun, saya lihat jam 12. Rasanya ada suara di hati, pulang, tapi tidur lagi. 2 kali saya terbangun. Jam 6 pagi, adik saya datang cari saya di rumah, karena dia sudah tahu saya biasa tidur di mana. Dan kasih tahu, bapak sudah mati. Saya buru-buru pulang ke rumah, lihat di rumah, lalu mama saya bilang, kamu pergi lihat bapak di UGD, di rumah sakit umum, Peset Yohanes. Saya pergi, bapak saya sudah tidak ada lagi. Nah, saya rasa anggap biasa ya, itu saya SMA kelas 3. Dan saya juga ingat karena kesulitan ekonomi, bapak saya pernah jadi sopir dan saya jadi konjak. Kita waktu itu masih musim BEMO jalur lampu 6, Oibufu. Ya, Oibufu Kupang. Ya, saya jadi konjak, bapak saya jadi sopir. Kita cukup dekat. Setelah saya mulai meneliti dunia pendidikan, meneliti dunia tentang pelayanan, tentang hati bapak ini, saya jadi sangat rindu dengan bapak saya. Rindunya apa? Saya ingin duduk bersama dengan dia, bercerita, jalan sama-sama. Saya ingat waktu bapak saya sakit pertama kali di rumah sakit, berapa hari, 6-10 hari itu saya setiap malam temani dia. Kita cukup dekat sebenarnya. Nah, masa-masa di mana kerinduan itu ada. Ya, mungkin di antara kita ada beberapa yang tidak memiliki orang tua lagi, khususnya bapak. Tapi bagi yang memiliki, saya berharap, saya berdoa, milikilah kairos itu bersama orang tua kita. Bersama mama, bersama bapak kita. Ya. Karena peranan mereka dalam hidup kita itu punya makna yang sangat signifikan dan sangat berpengaruh. Sehingga sekarang ini di dalam dunia kerja saya, dalam dunia pelayanan saya akan sering ngomong tentang hati Bapa. Karena itu yang hilang sekarang ini. Ya. Nah, waktu saya menyusun khotbah ini, saya menemukan satu quote. Dia bilang begini, dunia fatherless itu tanpa Bapa. Dunia fatherless menghasilkan anak-anak autopilot. Ayah hadir secara fisik dan mungkin mengajar tapi tidak mendidik. Saya ulangi sekali lagi. Dunia fatherless menghasilkan anak-anak autopilot. Ayah atau bapak hadir secara fisik
dan mungkin mengajar, tapi tidak mendidik. Kalau Bapak Mama yang pernah atau saudara yang pernah terbang tahu tentang autopilot. Autopilot itu dikenal pertama kali di dunia pesawat, sekarang sudah ada kendaraan yang autopilot. Ya. Autopilot itu kalau misalnya pesawatnya dia sudah di ketinggian tertentu aman, pilot akan tekan tombol autopilot, dia bisa tidur. Nanti pas mau landing baru dia kendalikan kemudi lagi. Anak autopilot itu artinya orang tua bilang biar, apalagi anak laki terserah dia mau jadi apa, terserah gitu. Dibiarkan saja. Orang tua hanya menyiapkan apa yang mungkin secara fisik, tetapi bagaimana anak itu menjadi apa, dia tidak peduli. Kalau Alkitab menyatakan seperti ini, ibu itu melahirkan, bapak itu memperanakan. Memperanakan itu artinya kita menjadikan dia jadi apa? Kalau jadikan dia jadi manusia, ya sudah kawin, bereproduksi, anak lahir jadi manusia. Itu melahirkan. Tapi memperanakan, kita jadikan dia jadi apa? Sesuai dengan keinginan kita. Nah, fenomena padelas ini, Bapak Mama Saudara, saya coba cari tentang data di BPS atau data Dukcapil. Menurut data BPS, Badan Pusat Statistik, tahun 2023, perceraian di Kota Kupang itu angkanya adalah 114 kasus. 114 kasus tahun 2023. Tapi tahun 2024, ini data dari Dukcapil. Kalau tadi BPS, ini Dukcapil. Tahun 2024 dari 114 dia meningkat menjadi 2.702. Bayangkan satu tahun ribuan perceraian terjadi. Mungkin kita anggap kita tidak merasa itu ya di sekitar kita. Tapi itu data di Kota Kupang. Alasannya apa? Ada 3 alasan utama. Satu alasan ekonomi, yang kedua alasan selingkuh, yang ketiga alasan konflik rumah tangga. Karena ekonomi, karena selingkuh, karena konflik rumah tangga orang bercerai. Begitu mudah bercerai. Tapi coba kita tanya, kita punya bayi nenek, opa oma yang sampai maut memisahkan, berapa kali mereka masalah ekonomi? Kali bayi nenek kita konflik rumah tangga, tidak terhitung. Baik yang kita bisa lihat maupun yang tidak bisa lihat. Tapi mereka tetap bersama sampai maut memisahkan. Apa akibat dari perceraian ini? Atau masalah konflik rumah tangga ini? Ya sudah pasti ayah akan hadir secara fisik tapi tidak secara emosional. Secara fisik kita tahu kita punya bapak ada, tapi kita tidak merasa bahwa dia hadir. Tadi WL katakan hadirat Allah. Saya yakin dalam Yesus katakan di mana 2-3 orang berkumpul di situ aku ada, tapi tidak semua kita menikmati hadiratnya. Saat ini Yesus ada. Kita berkumpul bersekutu dalam nama Tuhan Yesus, dia ada, karena itu janjinya dia. Tapi tidak semua kita menikmati hadiratnya. Hadiratnya itu artinya kita secara personal tahu dia ada. Coba kita jujur, suami istri. Berapa banyak suami istri yang rasakan kehadiran suami dan istri di rumah? Berapa banyak anak yang rasa bahwa bapak saya ada? Kalau ditanya, ada tamu tanya, bapak ada kok? Ada. Bapak bikin apa? Son tahu kok dia bikin apa? Itu dia tahu ada di rumah, tapi dia tidak rasakan hadirat bapaknya. Sehingga menghasilkan anak-anak netizen. Bapak Mama Saudara tahu netizen? Networking citizen. Masyarakat jejaring. Jadi ada di rumah, tapi dia bukan warga negara rumah itu. Dia di Indonesia, tapi dia bukan warga negara Indonesia. Dia warga negara entah mana. Karena setiap hari dia konsumsi bukan yang Indonesia. Gereja terbesar di dunia sekarang gereja YouTube, gereja TikTok. Coba kalau berani mereka kumpul persembahan, tidak tahu berapa persembahan. Gereja fisik jadi 0 rupiah. Dunia sekarang juga dikenal dengan dunia Silent Adam. Apa itu Silent Adam? Silent Adam itu adalah Adam yang diam ketika Hawa memilih makan buah. Adam diam. Akibat dari Adam diam, jatuhlah mereka dalam dosa. Bapak yang diam di rumah menghasilkan rumah tangga yang hancur. Peran bapak sebagai pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengambil keputusan tidak hadir, keluarga hancur. Silent Adam. Silent Adam itu kita tadi saya sampaikan dimulai dengan data di sekolah, Silent Adam. Saya tidak bicara bahwa kita menentang perempuan, tidak. Saya sedang bicara tentang peran laki-laki.
Berapa banyak laki-laki yang hadir di sekolah untuk mendidik generasi ini? Berapa banyak laki-laki yang hadir di sekolah minggu untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan? Berapa banyak laki-laki yang kalau di rumah, mari potong ibadat, Bapak berdoain, Mama saya yang berdoain. Coba hitung di gereja-gereja, ya puji Tuhan ya, saya lihat di sini banyak juga laki-laki. Tapi banyak gereja yang perempuan saja. Ibadah rumah tangga perempuan paling banyak. Banyak sekali. Di mana laki-laki itu? Hari ini kita belajar dari satu tema, kembalikan hati Bapa. Ya, kembalikan hati Bapa. Saja kita baca dua ayat dari Maleakhi dan Lukas. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 dan Lukas 1 16 17. Kita mulai dengan Maleakhi. Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 begini kata firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Lukas 1, 16 dan 17. Lukas 1, 16 dan 17 begini kata firman Tuhan. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Mama kalau bertanya, sering kita bilang, Tuhan layakkan aku, Tuhan layakkan aku. Apa yang layak bagimu Tuhan? Tuhan menjawab, hati bapak-bapak kembali pada anak-anaknya, dan pikiran orang durhaka kepada pikiran orang benar. Itu yang Tuhan kehendaki. Saya ajak kita sekilas melihat tentang konteks dari Maleakhi ini. Kitab Maleakhi ini ditulis setelah bangsa Israel itu kembali dari pembuangan dan mereka selesai membangun bait Allah. Sekitar tahun 430 sampai 420 sebelum Masehi, sebelum Yesus datang sebagai manusia. Bait Allah sudah ada, umat sudah beribadah. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka rasakan di dalam ibadah itu? Mereka menghadapi kesulitan ekonomi, politik, dan spiritual. Beribadah, kita katakan bahwa Allah itu sumber berkat, melayani dia beribadah pada dia dapat berkat. Tapi yang mereka lihat adalah seperti kita beribadah saat ini, datang menyanyi puji Tuhan, bersorak-sorai, meloncat-loncat tepuk tangan, tapi pulang tidak ada makanan di rumah. Anak menangis, Bapak, kalau saya bayar uang sekolah, beta tidak bisa ikut ujian, beta tidak bisa terima rapor. Di rumah tidak ada ibadah, tidak ada mesbah doa. Itulah yang terjadi di zaman Maleakhi. Karena itu mereka meragukan di mana kasih Allah, di mana keadilan Allah gitu. Mereka pulang dari pembuangan berharap hidup makmur dan damai, tapi faktanya tanah tandus, panen gagal, ekonomi sulit. Banyak gereja-gereja menyanyikan berkat, ikut Tuhan dapat berkat, berikan persembahan 100, Tuhan ganti 100.000. Berkali-kali lipat orang pergi gereja hanya cari berkat, tapi pulang tetap kosong, nol. Berharap Tuhan saya sudah rajin gereja ya, rajin melayani, tolong berkati usaha saya. Tidak, tetap minus, gagal. Orang mulai bertanya, di mana kasih Allah? Di mana keadilan Allah? Mengapa saya beribadah tapi tetap susah? Maleakhi 1 ayat 2 mengatakan demikian. Mengapa kami, Allah bilang Allah mengasihi kami tapi hidup kami tetap susah gitu. Para imam, pemimpin korupsi, mereka mempersembahkan persembahan yang cacat, tidak setia kepada Tuhan. Dalam Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14 dan pasal 2 ayat 7 sampai 9 Bapak bisa baca keluhan-keluhan mereka itu. Orang kaya menindas orang miskin, sementara Allah sepertinya berdiam diri. Seperti sekarang kita lihat keadaan misalnya. Banyak ketidakadilan di mana-mana. Kita berdoa tapi sepertinya diam. Makanya kalau sekali terjadi bencana, terjadi masalah, kita langsung bilang, Tuhan sehukum. Semua lawan terus. Kita cepat sekali buat korelasi seperti itu, hubungan seperti itu, karena itu yang kita harapkan. Tuhan ini yang pemalas-pemalas gereja, hantam dosa sekali, kodong bertobat.
Tapi Tuhan diam, justru kita yang dihantam oleh Tuhan. Justru orang yang rajin beribadah, yang hidupnya susah. Itulah yang dikeluhkan oleh Asaf dalam Mazmur 73. Tuhan, saya kecewa. Saya melayani Tuhan, tapi hidup saya lebih susah dari orang fasik. Saya sakit setiap hari, tapi mereka gemuk dan tidak pernah alami penderitaan manusia. Tapi yang bersyukur dia bilang, aku tetap dekat pada Tuhan. Aku suka dekat pada Tuhan. Banyak pernikahan campur, ketidaksetiaan, perceraian di mana-mana. Makanya ada satu ayat terkenal dalam Maliaki. Tuhan katakan, aku membenci perceraian. Karena konteks itu terjadi di mana-mana. Mereka beribadah tapi pernikahan campur yang dilarang oleh Tuhan tidak boleh terjadi. Umat pilihannya menikah dengan bangsa asing. Tapi mereka lakukan. Orang bercerai, menikah lagi, bercerai, menikah lagi. Akhirnya mereka tiba di mana? Kami menanti-nantikan janji Mesias, kapan datang Mesias itu untuk memulihkan semua keadaan ini. Nah, sehingga ayat penutup dari kitab Maliaki, ayat 6 yang tadi kita baca, itu ayat penutup kitab Maliaki sekaligus penutup dari perjanjian lama. Bahwa Tuhan berjanji Mesias akan datang, tetapi akan didahului oleh Elia yang akan datang. Nah, siapakah Elia itu? Menurut konteks ini. Dan kenapa Elia yang disebutkan? Kenapa bukan Musa, tapi Elia? Mari kita lihat apa yang Elia lakukan. Elia beribadah di mana umat Israel itu kehilangan hati Bapa. Apa yang dimaksudkan? Elia pernah bilang kepada Tuhan ketika Tuhan tanya kepada dia di Gunung Horeb, apa yang kau lakukan di sini, Elia? Elia bilang begini, semua orang sudah meninggalkan engkau, tinggal aku seorang diri dan mereka mau membunuh. Semua mereka sudah meninggalkan engkau. Tapi Tuhan bilang, saya meninggalkan 7.000 orang yang tidak pernah mencium bau. Orang Israel berpikir bahwa mereka beribadah kepada Tuhan, tapi faktanya bukan kepada Yahweh, Yehova, Yahweh itu, tapi kepada Baal. Mereka begitu bersemangat. Kalau kita lihat ketika di Gunung Karmel, bagaimana supaya mereka berdoa untuk api turun dari langit sampai terlalu bersemangat, terlalu militan, potong-potong badan sampai berdarah-darah, begitu bersemangatnya. Tapi sayangnya semangat itu untuk hal yang jahat. Seringkali kita terlihat begitu beribadah, begitu setia tekun beribadah, tapi kalau kita mau jujur, kita lakukan untuk ego, untuk saya. Supaya apa? Saya setia beribadah supaya saya diberkati. Saya setia beribadah supaya saya terkenal, saya dikenal. Saya berkhotbah supaya orang tahu saya pintar, saya pandai. Kita tidak jujur dengan Tuhan. Kita bersemangat untuk lakukan ibadah, tapi itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga Elia memanggil nama Yahweh. Dia katakan bahwa Allah mana yang menjawab dengan api turun dari langit, dialah Allah yang benar. Makanya ketika Elia berdoa dan itu terjadi, semua orang saat itu berseru, Tuhan dialah Allah. Itu nama Elia. Elia itu dari L-I Yahweh, Elohim. Allah adalah Tuhanku atau Tuhanku adalah Allah. Itulah yang diserukan oleh orang Israel saat itu. Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Jadi yang dipesankan dalam Maliaki tentang Elia akan mendahului datangnya juru selamat Tuhan Yesus Kristus, itu adalah dia akan menyingkapkan kebenaran, dia akan mengatakan apa yang benar, dia akan singkapkan dosa dan memulihkan ibadah umat kepada Allah mereka. Itu yang dilakukan oleh hati Bapa. Semangat Elia. Berarti kalau kita mau katakan bahwa kalau kita bilang orang Bapa memiliki hati Bapa, yang dia harus lakukan adalah apa? Mengatakan kebenaran. Membawa anak-anaknya menyembah Allah yang benar dan dia akan menemplak dosa. Dia katakan ini dosa, akibatnya ini. Kebenaran akibatnya ini. Itu yang harus dilakukan oleh seorang yang memiliki hati Bapa. Bukan sekedar kasih makan dan minum. Bukan sekedar mencukupkan kebutuhan ekonomi. Hati Bapa, kasih Bapa itu adalah Allah yang sangat mengasihi kita dan dia setia kepada kita. Dia merindukan anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Itu adalah hati Bapa. Jadi orang tua bukan hanya memberi apa yang anak-anak butuhkan. Bapak uang sekolah dong. Bapak kasih uang jajan dong. Bapak kasih, Bapak kasih, Bapak kasih. Tapi tidak mendidik anaknya dalam kasih. Seorang ayah yang memiliki hati Bapa itu mendidik anaknya dalam kasih. Dan anak-anaknya akan menghormati Bapak. Ada anak-anak yang di rumah kalau dengar Bapak bunyi motor atau bunyi auto, dia suruh lari gamatar masuk kamar.
Itu artinya Bapa tuh hadir, tapi hadiratnya tidak dirasakan. Nah, sekarang saya masuk kepada kenapa saya ajak Bapak Mama Saudara kita membaca 2 ayat ini. Pesan Maleakhi 4 ayat 6 itu adalah pesan penutup dari Perjanjian Lama. Dan pesan itu diulangi dalam kitab-kitab pertama dari Perjanjian Baru. Apa maksudnya? Tuhan mau katakan bahwa kalau kita beribadah, kita begitu, Paulus pernah menyebut dalam surat Roma, mereka begitu tekun beribadah tetapi di luar kebenaran. Kita begitu terlihat sangat rohani, sangat religi, sangat beragama, tapi tidak ada pemulihan hati Bapa. Omong kosong ibadah kita. Bapak masih benci anak, anak masih benci Bapak, itu ibadah yang omong kosong. Sehingga Tuhan bilang, umat yang layak di hadapanku adalah ketika hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Dan pikiran orang durhaka, hati orang durhaka kembali kepada pikiran orang benar. Kalau itu tidak ada, ibadah kita itu hanya ritualitas atau upacara semata, tapi tidak rohani. Sekarang ini sering terkenal quote bilang, religious but not spiritual. Religi, tapi tidak spiritual. Itu hanya upacara. Hanya ritualitas, tidak beda dengan orang pergi ke kuburan, pergi ke tempat-tempat penyembahan berhala. Tidak ada bedanya. Berhala itu tidak pernah punya relasi dengan penyembahnya. Mari kita tanya sungguh-sungguh, kita akan segera masuk dalam mengakhiri tahun ini dan masuk masa Natal. Bagaimana relasi kita di rumah? Ingat, Yesus datang, Allah itu bisa datang, muncul tiba-tiba sudah jadi besar, atau dia bisa lahir dari mana, dia sangat kreatif, sangat maha kuasa. Tapi kita bertanya, kenapa dia memilih lahir dari sebuah keluarga? Karena keluarga itu adalah apa yang Allah jadikan pertama kali. Setelah dia menjadikan langit dan bumi, dia menjadikan semua materi, tumbuhan dan hewan, penutupnya dia menciptakan sebuah keluarga. Karena itu dia katakan bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena dia yang jadikan itu. Saya baru-baru bicara dengan saudara, saya bilang, kita ini kadang-kadang manusia ini tidak fair. Ketika dia mau menikah, dia datang ke pemerintah, catat di catatan sipil, minta gereja berkati, tapi kalau dia bercerai, dia tidak peduli dengan gereja. Dia pergi ke pemerintah saja. Lalu gereja bikin apa? Itu berarti kamu tidak pernah bercerai. Ya, karena Allah tidak pernah menghendaki perceraian. Lalu kalau sudah terjadi bagaimana? Itu urusan nanti. Tapi kita harus tahu kebenarannya seperti itu. Yang kedua, Yesus datang melalui satu keluarga. Dan yang ketiga, mujizat pertama Yesus adalah pemulihan keluarga. Dia berkati keluarga yang membutuhkan sukacita. Dia berikan anggur sukacita itu. Dan terakhir, apa janjinya di Wahyu? Perkawinan anak domba. Keluarga di langit yang baru dan bumi yang baru. Semuanya bicara soal keluarga. Sehingga saya mau katakan, cara yang paling gampang, paling efektif hancurkan gereja, cara yang paling gampang, paling efektif hancurkan bangsa, negara, komunitas adalah hancurkan keluarga. Semuanya runtuh dengan sendirinya. Dan itu yang terjadi sekarang. Bapak memperhatikan kejahatan, dosa-dosa yang 30-40 tahun itu terjadi di orang dewasa di luar sana, sekarang semuanya terjadi dalam keluarga. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Saudara perkosa saudara, orang tua perkosa anak, anak perkosa orang tua, semua terjadi dalam keluarga. Semua kejahatan yang dulu terjadi di luar rumah, sekarang terjadi dalam rumah. Bahkan kadang-kadang orang tua tidak tahu. Sekarang ada satu gerakan besar, si jahat setan itu menghancurkan keluarga, karena dengan keluarga itu pondasi seluruh kehidupan di bumi ini. Sekali dia hancur, coba kita hancurkan pondasi gedung ini, runtuh dengan sendiri. Tak usah sibuk-sibuk pukulin tembok dan tiang, hancurkan saja pondasi, dia runtuh dengan sendiri. Bapak mau coba nonton itu banjir di Sumatera,
rumah-rumah yang bertingkat-tingkat. Bagaimana cara hancurnya? Hantam di bawah, banjir hantam di bawah, runtuh, lu mau bangun berapa miliar, selesai. Nah, karena itu mari kita di akhir tahun ini, bahkan mungkin di akhir-akhir Yesus sudah segera datang ini, pikirkan bagaimana keluarga saya. Apakah saya bersama-sama dengan dia di surga nanti atau tidak? Seorang bapak punya 2 orang anak, dua-dua ini jahat luar biasa, laki-laki. Dia setiap hari berdoa sampai dia hampir mati berdoa bagi anaknya. Di akhir-akhir dia mau meninggal, anak yang satu bertobat, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang satunya tidak. Lalu saat dia berapa saat mau putus nafas, dia panggil 2 anaknya datang. Lalu dia bilang pertama kepada anak yang sudah bertobat, dia bilang, Bapak akan segera pergi, tapi kita berdua akan ketemu lagi di surga. Lalu dia bilang pada anaknya yang kedua, Bapak akan segera pergi, tapi Bapak tidak tahu kita akan bertemu lagi atau tidak. Lalu anaknya protes, kenapa Bapak begitu? Bapaknya bilang, karena kamu punya saudara, sudah terima Yesus. Saya dengan dia akan ketemu di surga. Tapi saya tidak tahu dengan kamu. Saya tetap berharap kita dua nanti bersama-sama. Tapi saya tidak tahu itu pilihan kamu. Nah, bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Kita setiap hari tidur bersama, makan bersama, sukacita bersama, nikmat bersama. Masa kita hanya akan bersama-sama di bumi ini? Masa tidak di surga nanti? Masing-masing berjuang. Kalau anak-anak ketemu bapak yang tidak seperti punya hati bapak, berdoa bagi dia. Kalau istri suami terlalu dominan sehingga suamimu tereduksi perannya, atau kamu bilang suami tidak seperti seorang bapak, doakan dia. Hal paling kecil, paling sederhana di dunia ini, tapi paling powerful adalah berdoa. Doakan apa yang kamu harapkan, dan harapkan doamu itu bisa terjadi. Doakan apa yang kamu kerjakan, dan kerjakan apa yang kamu doakan. Yohanes Pembaptis membawa pesan dalam Lukas 1 ayat 17. Kembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Apa arti kembalikan hati? Kembalikan hati bapak-bapak kepada anaknya, itu bicara soal relasi emosional dan kasih. Bagaimana emosi kita? Anak kita, itu ketika kita hadir, dia menikmati emosinya kita, atau dia hanya emosional. Bab tua sudah datang, sebentar perintah sini, perintah sana, sudah jelas. Atau dia rindu, Bapak sudah pulang. Dia rindu bercerita. Jadi hati Bapak yang pertama yang Tuhan serukan melalui Yohanes Pembaptis adalah, kembalikan bapak-bapak yang punya ikatan emosional dengan anak-anaknya, dan kembalikan hati Bapak yang mengasihi anaknya. Kasih itu artinya bukan apa yang kau simpan, tapi apa yang kau berikan. Apa yang kau berikan untuk memperanakan anak-anakmu ini menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, berita Tuhan melalui Yohanes Pembaptis adalah, kembalikan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Apa itu hati orang durhaka kepada pikiran orang benar? Pertobatan moral dan intelektual, dari berpikir yang jahat kepada berpikir yang benar. Bagaimana dengan pikiran kita? Ada anak-anak yang bilang begini, beta rindu, saya rindu, bapak saya yang selama ini terlalu dingin dan otoriter itu, dia bisa mau duduk bersama dengan saya, bercerita, dan menangis bersama-sama dengan saya. Ketika mengingat masa lalu kami yang buruk, masa lalu saya yang buruk, saya rindu dia bersama-sama dengan saya. Pernahkah kita bapak-bapak punya waktu bercerita dengan anak-anak? Pernahkah kita menangis bersama-sama dengan dia? Ada lagi yang katakan begini, saya punya bapak itu terlalu sibuk bekerja, sangat sibuk. Tapi saya rindu dia hadir, bisa antar saya ke sekolah, bisa bermain dengan saya. Ketika saya susah mengerjakan sesuatu, dia bisa bantu saya. Banyak anak-anak yang rindu seperti itu. Tapi kenapa orang tua tidak tahu? Kan orang tua tidak punya waktu bercerita dengan dia. Orang tua hanya perintah ini, perintah itu, tidak tahu anak ini susah atau tidak, dia perintah saja. Ada juga anak-anak yang rindu, suatu saat saya dengan bapak saya bisa sama-sama berdoa, dan dia yang pimpin doa. Bahkan ketika dia salah, dia mau jujur minta maaf kepada saya. Banyak orang tua yang tuntut anak, kamu harus minta maaf, minta maaf. Saya bapak, kamu anak, walaupun saya salah, kamu harus minta maaf. Tapi bapak tidak menunjukkan bagaimana minta maaf itu. Bagaimana bapak mengampuni mama. Hari mereka hanya berkelahi.
Bagaimana orang tua mengajak anak untuk mari kita bertumbuh dalam iman pada Tuhan. Kalau kita mau jujur tanya anak-anak kita, itu yang mereka rindukan. Ada juga anak-anak yang berkata begini, saya rindu bapak saya yang dulu berpikir bahwa kekerasan itu cara yang paling ampuh menyelesaikan masalah. Sekarang dia berubah menjadi selesaikan masalah dengan duduk bersama, berdialog, bicara, dan saling mengampuni. Kalau tidak anak-anak kita, mungkin mereka di sekolah yang mengajarkan ajaran Kristen yang baik, atau di gereja mendengarkan khotbah, mereka anggap itu teori omong kosong. Karena saya tidak dapatkan itu di rumah saya. Tidak pernah ada saya lihat. Itu pendeta tuh khotbah omong kosong. Itu pak tuh khotbah omong kosong. Kenapa? Karena saya tidak pernah ketemu itu dalam dunia nyata. Di rumah saya tidak ada itu. Tiap hanya baklai-baklai, di mana mengampuni omong kosong, mengampuni itu. Lalu ada anak yang bilang, saya berharap bapak saya yang dulu menyelesaikan semua hanya kasih uang, sekarang dia benar-benar hadir bersama-sama dengan saya. Bahwa kehadirannya itu lebih mahal dari uang, lebih berharga dari uang. Saya pernah cerita di sini, ada seorang pengusaha kaya, ini kisah nyata. Dia sangat kaya di Indonesia. Dia kirim anak-anaknya semua sekolah ke luar negeri. Selama anak-anaknya belum pergi sekolah, yang dia ajar adalah kamu harus sukses dalam karir, dalam apapun, hasilkan uang sebanyak-banyaknya, maka kamu akan berharga dalam hidup ini. Anaknya pergi sekolah di luar negeri dan memang betul terjadi, mereka berhasil lulus kuliah, kaya raya, berusaha. Bapaknya sudah tua dan dia telepon anaknya, bisakah kalian datang ke Indonesia? Kita mungkin beberapa hari atau 1 minggu saja kamu bersama-sama dengan saya. Lalu anaknya jawab apa? Tidak bisa Bapak, kami sangat sibuk. Banyak usaha yang harus dikerjakan. Ketika dia mendengarkan jawaban anak-anak itu, dia duduk menangis dan menyesal. Saya menyesal, saya salah ajar anak-anak saya. Kita salah ajar dia di masa kini. Maka ketika kita tua, hadiratnya tidak kita rasakan. Bapak butuh apa? Uang kita kirim. Butuh apa? Butuh apa? Maka minum dia kirim. Tapi kita tahu, bapak, mama, opa, oma, orang tua yang tahu persis bahwa ketika kita sudah tua, kita tidak butuh uang, maka minum. Yang kita butuh, anak-anakmu hadir sama-sama. Kita duduk bercerita. Seperti dulu ketika kamu kecil, saya hadir setiap hari bersama dengan. Kalau ketika kamu baru dilahirkan dan saya tidak hadir, kamu mati saat itu juga. Sampai kamu umur 5 tahun, 10 tahun, saya tidak hadir, kamu mati, kamu paling bodoh di dunia ini. Saya korbankan masa saya untuk saya besarkan kamu. Itu yang kita rindukan ketika orang sudah tua. Tapi kita salah didik anak, kita terima hasil. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tuhan berharap dengan adanya keluarga, dalam hal ini peranan Bapa, itu adalah mengajarkan anak-anak untuk memiliki identitas yang benar. Siapa dia di hadapan Tuhan? Banyak anak-anak sekarang kita lihat mereka bingung dengan identitasnya. Saya ini anak Tuhan, anak setan atau anak apa? Makanya kadang-kadang dong bilang, besok bertobat mah lu ganggu bet ada batas. Setan aja di kapal lu selesai. Lu dia anak Tuhan atau anak setan? Bingung. Dia lupa identitasnya. Dan keluarga, Tuhan menciptakan keluarga. Tujuannya apa? Melalui keluarga, manusia, kita itu belajar tentang kasih dan pengampunan. Allah itu Allah yang maha kasih dan maha mengampuni. Kita semua tahu itu. Tapi coba jujur, apa benar kita percaya itu? Mungkin kita ragu-ragu. Kenapa? Karena kita tidak pernah lihat itu di keluarga kita. Semua orang di keluarga itu mengasihi hanya munafik, hanya mau cari keinginan. Yang penting saya aman, yang penting saya aman. Tidak ada orang yang benar-benar berkorban, saya berkorban demi kebaikan. Kalau kita tidak temukan itu di keluarga, kita susah mengenal Allah yang punya kasih dan pengampunan itu. Tapi saya percaya, ada juga keluarga yang benar-benar saling mengasihi dan mengampuni. Keluarga adalah tempat di mana generasi itu dibangun, keluarga adalah tempat di mana iman itu diteruskan. Bapak pernah dengar dan pernah baca surat Paulus kepada Timotius. Paulus berterima kasih kepada Eunike dan Lois karena Timotius belajar mengenal Kristus pertama-tama melalui mamanya dan nenek, melalui keluarga.
Sekarang coba kita jujur ya. Kalau kita lihat anak-anak kita yang sekarang beribadah di sini, atau mungkin kita lah ya, yang sekarang sudah jadi Kristen dan beribadah. Kita mengenal Kristus pertama kali di mana? Di gereja atau di rumah? Di sekolah atau di persekutuan-persekutuan di mana kita ikut? Berapa banyak kita yang mengenal Kristus pertama kali dari rumah kita, melalui Bapa dan Mama kita? Kalau itu sedikit sekali, berarti keluarga kita itu sedang dalam mara bahaya. Sedang dalam masalah yang sangat besar. Keluarga adalah tempat di mana Allah hadir dan orang lain mengenal Allah yang hadir itu melalui keluarga kita. WL dan pemus silakan ke depan. Saya sampai kepada bagian akhir dari khotbah ini, Bapak Mama semua. Ketika Yesus datang, banyak orang-orang Yahudi yang mengenal Allah itu, meskipun di Perjanjian Lama ada beberapa ayat yang menyebut Allah sebagai Bapa. Contohnya di salah satu ayat yang terkenal biasa orang bacakan di Natal, Yesaya 9 ayat 5. Namanya akan disebut orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, Bapa yang kekal. Tapi belum banyak orang Yahudi yang benar-benar sadar yakin bahwa Allah itu adalah Bapa. Ketika Yesus datang, dia memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Dalam doa-doanya dia menyebut tentang Bapa di sorga. Dalam ajaran kepada murid-muridnya atau diberitakan Injil kepada orang lain, dia menyebut tentang Bapa di sorga. Bapa dan aku adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Dia memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Banyak anak-anak di rumah yang mengenal Allah itu bukan sebagai Bapa, tapi sebagai hakim dan polisi. Lu tak salah apa-apa, lu tak salah tidak ada pengampunan. Maka ketika kita menyebut Allah adalah Bapa, dia bingung Bapa yang model bagaimana? Saya pernah cerita di sini, ada seorang misionaris pergi ke Afrika. Dia sampai di sana ketemu dengan seorang pemuda yang lagi duduk ngurung di lapangan. Lalu dia dengan jiwa misionarisnya, semangat misinya, dia datang dan dia mau injili anak muda ini. Sebelum dia injili, beritakan Injil, dia tanya tentang anak muda ini. Lalu dia rasa bahwa kayaknya komunikasi mulai mengalir dengan enak. Dia perkenalkan Allah sebagai Bapa. Lalu anak muda ini bangkit berdiri dan dengan muka merah marah dia bilang, kalau Allah adalah Bapa, kamu ambil Allah itu dan pergi dari sini. Lalu misionaris ini heran, kok bisa anak muda seperti ini? Dia cerita ternyata anak ini punya masalah kepahitan dengan bapaknya. Dia sakit hati dengan bapaknya. Banyak dari kita kalau kita mau jujur, kita sakit hati dengan orang tua kita. Ada yang terungkapkan, ada yang terlalu ekspresif, ada yang simpan dalam hati. Dan itu muncul di dalam perilaku dia kepada orang lain. Dia tidak peduli, tidak bertanggung jawab, tidak mau tahu dengan apa yang terjadi. Yesus datang mengajarkan tentang Allah adalah Bapa dan Bapa itu penuh kasih dan pengampunan. Salah satu kisah yang powerful, yang paling hebat dalam cerita Yesus tentang Bapa adalah anak yang hilang. Anak itu pergi ambil harta bapaknya dan menurut tradisi saat itu ketika dia minta harta bapaknya menjadi warisan dia saat bapaknya hidup, pesan dia bilang gini, Bapak kau mati sudah. Saya sudah ambil warisan saya. Atau yang kedua dia bilang gini, bagi saya hari ini bapak saya sudah mati. Kenapa? Karena warisan itu diambil kalau orang tua sudah tidak ada. Lalu anak ini hidup dengan segala macam kejatuhan, keterpurukan. Dia kembali dengan badan yang penuh kotor, bau segala macam. Bapaknya tidak omong satu kata pun tentang kejahatan anaknya. Tapi dia datang sambut dengan pengampunan, kasih dan pengampunan. Itu yang Yesus buktikan kepada Petrus. Yesus mengatakan bahwa saya adalah Bapamu. Ketika Petrus 3 kali menyangkal Yesus, Yesus ajak Petrus ketemu di Danau Galilea. Dia pulihkan status Petrus sebagai rasul. Dia tidak omong satu kata pun tentang pengkhianatan Petrus, tentang penyangkalan Petrus. Dia hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Bapa di sorga, hati Bapa akan tanya kepada anak-anaknya, apakah kamu mengasihi Bapa atau tidak? Anak akan susah jawab karena anak dalam hati dia bertanya, emangnya Bapa mengasihi saya? Apa bukti Bapa mengasihi saya? Bapa tidak punya waktu dengan saya. Bapa kasih semua yang saya perlu, tapi Bapa tidak hadir di dalam hal-hal penting dalam hidup saya. Saat saya ulang tahun, Bapa tidak ada. Saat saya ada pertandingan sepak bola, saya rindu Bapa saya datang nonton, lihat kehebatan saya bermain bola. Bapa sibuk di tempat kerja. Saat saya di wisuda, saya berharap orang tua saya hadir, tapi Bapa tidak mau hadir.
hal-hal terpenting, momentum penting kairos dalam hidup anak-anak, Bapa hadir membuktikan bahwa Bapa mengasihi anaknya. Mari kita pikirkan benar-benar tentang keluarga kita. Belasan tahun yang lalu saya membaca sebuah kisah tentang cerita di balik lagu Bapa Sentuh Hatiku. Mungkin di antara kita ada yang pernah membaca atau mendengar ceritanya. Ini sebuah kisah nyata dari seorang penulis lagu yang terkenal. Dia cerita tentang teman perempuannya. Dia tahu cerita ini dari teman perempuannya yang mengalami cerita ini dan cerita langsung kepada dia. Satu hari perempuan, teman dari orang yang membuat lagu ini, datang kepada dia. Waktu itu mereka masih SMP. Perempuan ini bercerita. Panjang lebar dia bercerita, intinya dia bilang begini, Bapak saya perkosa saya, anak SMP. Lalu orang yang tulis lagu ini tidak percaya. Tidak mungkin Bapak kamu buat begitu. Dia berusaha meyakinkan temannya, tapi teman tetap tidak percaya. Dia stres, depresi. Dia juga sampaikan ini kepada mamanya, tapi mamanya tidak percaya. Tidak mungkin suami saya buat seperti itu. Dia sangat tertekan, stres. Akhirnya dia menjadi seperti orang gila. Ini kisah nyata Bapak Mama semua. Kisah di balik lagu Bapa Sentuh Hatiku yang sering kita nyanyikan. Kita sering nyanyi lagu ini, dan mungkin kita diberkati melalui lagu ini. Kita bertobat melalui lagu ini, tapi kita tidak tahu kisah di balik lagu ini seperti apa. Banyak hidup kita dengan segala keterpurukan, Tuhan izinkan itu terjadi. Mungkin ada maksud supaya kamu jadi berkat bagi orang lain melalui kejatuhan kamu, melalui masalah hidup. Kamu jadi berkat bagi orang lain. Banyak orang yang mengalami hal yang sama dengan kita, mereka butuh penguatan itu. Perempuan ini seperti orang gila, lalu dia dipasung di belakang rumah belasan tahun. Dan selama belasan tahun dipasung, dia punya bapak tidak pernah kunjungi dia satu kali pun. Selama belasan tahun, hanya ada di belakang rumahnya dia. Dan selama belasan tahun itu, dia stres, depresi, berkali-kali berusaha bunuh diri tapi tidak mati-mati. Tidak pernah mati, berusaha potong segala macam badannya, berusaha apapun, tidak mati. Menjelang akhir tahun dia mau sadar, disadarkan. Menurut cerita perempuan ini, ada satu suara dalam hatinya. Ampuni Bapak. Dia menolak, tidak mungkin saya ampuni orang yang sudah merusakkan hidup saya. Tidak mungkin. Dengan segenap emosinya dia katakan tidak mungkin. Setiap hari suara itu datang. Setiap kali suara datang dia tolak. Berkali-kali dia tolak dengan segala tenaga sampai dia tidak kuat lagi. Satu hari ketika suara itu datang, ampuni Bapak, ampuni Ayah. Karena dia sudah lemah, tidak bisa apa-apa lagi, dia katakan, saya mau ampuni Ayah saya. Setelah dia meresponi suara itu, perlahan-lahan penampilannya seperti orang gila mulai hilang. Orang-orang yang sering kunjungi dia mulai lihat kok penampilannya beda. Mereka tes sana sini, perempuan ini sudah tidak seperti orang gila lagi. Akhirnya mereka lepaskan dia, potong rambutnya, karena bayangkan belasan tahun tidak mandi, tidak cuci, tidak potong rambut. Pakaian rapi-rapi, bersih-bersih. Lalu orang pertama yang dia cari setelah dia lepas dari pasungan adalah bapaknya. Dia pergi cari bapaknya. Dari jauh dia lihat di teras rumah ada seorang laki-laki tua duduk di kursi. Dia perhatikan baik-baik, dia yakin itu bapaknya. Lalu dia panggil dari jauh, Ayah. Berkali-kali panggil, bapaknya tidak respon satu kata pun. Dia makin dekat. Dan sampai di samping kursi ayahnya, dia baru sadar. Bapaknya sudah stroke dan tidak bisa bicara lagi. Dipeluk ayahnya dan dikatakan, saya ampuni Ayah. Saya yakin tidak mudah untuk mengampuni. Suami istri tidak mudah untuk katakan dengan setulus hati kepada suami, kepada istri, saya ampuni kamu. Tidak mudah setulus hati suami katakan kepada istri, saya ampuni kamu. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, tidak mudah. Tapi itu sebuah perintah. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Orang yang hanya bisa mengampuni kalau dia sudah tenggelam dalam kasih karunia Allah. Kalau dia sadar betul-betul saya orang berdosa, tidak layak sama sekali, saya pantasnya mati.
tapi saya dihidupkan karena kasih Allah. Orang yang benar-benar tenggelam dengan kasih itu yang bisa tulus mengampuni orang lain. Di balik cerita ini muncul lagu ini. Makanya Bapak Mama kalau nyanyi lagu ini, refrennya dia bilang, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang mengalir tak henti. Itulah kasih Bapa di sini. Mengampuni kita apa adanya. Kita yang berdosa, Dia ampuni kita. Mari kita renungkan kasih Allah ini adalah Bapa bagi kita. Dan kita belajar praktekkan. Seruan malaikat di sorga dalam peristiwa Natal adalah damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapakah manusia yang berkenan kepadanya? Yang karena kasih Allah mereka hidup dalam hati Bapa, dalam kasih Bapa satu dengan lainnya.